Set memotong-motong tubuh Osiris menjadi beberapa bagian, lalu potongan-potongan tubuh Osiris ini dia buang, dia sebar ke seluruh penjuru Mesir. Kalian tahu kan mumifikasi? Mumifikasi ini adalah proses tradisi kematian yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno ketika ada seorang Fir'aun atau raja mereka yang meninggal dunia. Nah, ternyata tradisi mumifikasi ini ada kaitannya sama mitos dewa-dewi mereka. Kalau kita mundur ke versi awalnya orang Mesir, sebelum ada langit, bumi, manusia, bahkan para dewa-dewa yang kita kenal saat ini, dulu itu hanya ada satu hal, yaitu Nun. Nun ini adalah air purba, sebuah kekosongan yang berbentuk air. Dari satu kondisi kosong itu, muncullah satu kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi dewa pertama, yaitu Atum. Atum berdiri di satu titik kecil yang muncul dari Nun. Titik ini disebut Benden. Titik ini jugalah yang menjadi tanah pertama yang pernah ada. Masalahnya, Atum ini sendirian, dan dia nggak punya pasangan. Akhirnya, Atum menciptakan dewa lain dari dirinya sendiri. Dari tubuh Atum lahirlah dua dewa, yaitu Shu, dewa udara, dan Tefnut, dewi kelembapan dan keteraturan. Suatu waktu, Shu dan Tefnut ini menghilang dari Nun. Atum panik, Atum nyariin mereka kemana-mana. Saking paniknya, Atum sampai nangis. Dari air mata Atum yang jatuh ke tanah, lahirlah manusia pertama. Akhirnya Shu dan Tefnut balik. Dari persatuan antara Shu dan Tefnut, lahirlah dua dewa lagi, yaitu Geb, dewa bumi, dan Nut, dewi langit. Karena Geb dan Nut itu saling mencintai, mereka benar-benar lengket banget. Jadilah Nut menutupi Geb sepenuhnya. Langit dan bumi menyatu, gak ada jarak dan gak ada ruang untuk hidup. Atum sadar kalau ini dibiarin, dunia gak akan bisa berkembang. Jadi, Atum meminta Shu untuk memisahkan mereka. Shu mengangkat Nut ke atas dan Geb tetap di bawah. Jadi semenjak itu jadilah Nut sebagai langit, Geb sebagai bumi, lalu Shu berada di tengah-tengah mereka sebagai udara. Di ruang kosong antara mereka itulah dunia mulai punya tempat. Tapi ceritanya belum selesai. Nut ternyata sudah hamil, dan Ra, aspek matahari dari Atum, melarang Nut untuk melahirkan di hari apapun dalam 1 tahun kalender. Akhirnya, Nut meminta bantuan kepada Thoth, dewa kecerdasan. Thoth bermain judi kosmik dengan bulan dan berhasil mendapatkan 5 hari tambahan. 5 hari di luar kalender itulah Nut melahirkan 5 dewa penting. Yang pertama adalah Osiris, yang kedua Isis, yang ketiga Set, yang keempat Nephthys, dan yang kelima adalah Horus II. Osiris menjadi raja pertama di dunia. Dia mengajarkan manusia cara bertani, hidup teratur, dan membuat peradaban. Isis menjadi pasangan Osiris. Bukan hanya menjadi istri Osiris, Isis adalah penyihir yang paling cerdas di antara para dewa-dewa. Sedangkan Set, dia adalah dewa badai, gurun, dan kekacauan. Dia benar-benar gak suka sama keteraturan. Dan dari sinilah masalah besar dimulai. Karena Osiris membawa keteraturan, Set melihat ini sebagai ancaman. Jadi setelah Osiris menjadi raja dan dunia mulai tertata, Set merasa seperti di penjara. Dan di sini mulailah Set membuat rencana buruk terhadap Osiris. Suatu hari, Set mengadakan pesta besar. Semua dewa diundang, termasuk Osiris. Di tengah pesta itu, Set membawa sebuah peti mati yang sangat indah. Set bilang, siapapun yang tubuhnya pas di peti mati ini, maka peti mati ini akan kuhadiahkan kepadanya. Satu persatu dewa nyoba nih, tapi gak ada yang pas. Tibalah giliran Osiris, dan petinya pas sempurna. Dan disitu jugalah Set bergerak. Peti mati itu ditutup, dikunci, dan disegel dengan timah cair. Lalu peti mati itu dilempar ke sungai Nil, dan Osiris pun mati. Tanpa Osiris, keteraturan pun runtuh, terjadilah kekacauan. Dan di tengah kekacauan itu, Set mengambil alih. Tapi Set lupa akan satu hal, masih ada Isis. Isis nyari tubuh Osiris kemana-mana. Dia menyamar, menyusuri sungai, tanya kepada manusia, kepada makhluk halus, dan kepada alam. Akhirnya, Isis berhasil menemukan tubuh Osiris. Tapi sayangnya, Set mengetahui hal itu. Kali ini, Set lebih kejam. Set memotong-motong tubuh Osiris menjadi beberapa bagian, lalu potongan-potongan tubuh Osiris ini dia buang, dia sebar ke seluruh penjuru Mesir.
Tujuannya hanya satu, supaya Isis tidak bisa membangkitkan Osiris kembali. Wow, adik durhaka anjir, adik durjana, gak sopan. Tapi Isis gak berhenti. Dibantu oleh Nephthys dan Anubis, Isis mengumpulkan potongan-potongan tubuh Osiris satu persatu. Dan disinilah muncul konsep mumifikasi. Tubuh Osiris dibungkus, diawetkan, dan dirapikan. Bukan hanya untuk sekedar keindahan, tapi supaya jiwa Osiris bisa kembali ke tubuhnya. Dengan sihir terkuat yang ia punya, Isis membangkitkan Osiris. Osiris kembali hidup, tapi bukan sebagai raja dunia hidup lagi. Osiris kembali dihidupkan sebagai penguasa alam kematian. Osiris turun ke Duat, ke dunia akhirat, dan menjadi hakim jiwa manusia. Dan tepat sebelum itu, Isis mengandung. Dari persatuan singkat antara hidup dan mati, lahirlah Horus. Horus dibesarkan secara diam-diam. Isis menyembunyikan Horus dari Set, melindunginya dengan jimat, mantra, dan sihir. Horus tumbuh sebagai dewa dan pewaris sah Mesir. Saat Horus dewasa, konflik besar pun terjadi. Horus menantang Set. Pertarungan mereka panjang banget. Kadang brutal, kadang licik, kadang mereka saling adu klaim nih siapa yang paling pantas untuk memerintah. Dalam pertarungan-pertarungan itu, Horus kehilangan satu matanya dan Set kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para dewa turun tangan dan keputusan dibuat bahwa Horus adalah penerus sah dari Osiris dan Set akhirnya disingkirkan. Horus naik sebagai raja dunia hidup dan Osiris tetap memerintah di dunia kematian. Dan disinilah konsep tradisi kematian Mesir muncul. Dari mitos ini juga agama Mesir kuno terbentuk. Di agama ini, ritual pemakaman itu super penting, terutama untuk raja-rajanya, Fir'aun-Fir'aunnya. Karena bagi mereka, di setiap Fir'aun yang naik tahta, itu dianggap sebagai Horus yang hidup. Dan saat Fir'aun itu mati, dia menjadi Osiris. Dan begitulah siklusnya akan berulang-ulang terus-menerus selama ribuan tahun, menurut kepercayaan mereka. Oke, jadi hari ini segitu cerita kita. Jadi gimana nih menurut kalian konsep tradisi mumifikasi yang dilakukan oleh rakyat Mesir kuno? Menurut kalian ini masuk akal nggak sih? Atau ini cuma sekedar mitos aja? Boleh banget nih kalian nanti komen-komen di bawah gimana pendapatnya masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe juga.